Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Sebelum memulai aktivitas pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Saya akan memimpin doa. Yang lain silahkan siapkan hati dan pikiran. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Pada pagi hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir hari ini itu Ya? Susan dan Nadia. Ibu. Kenapa mereka tidak hadir? Ada yang tahu alasannya mengapa? Sakit apa? Flu dan demam berdarah. Sakit flu dan demam berdarah ya. Apakah kalian sudah menengok? Tengok Baik, bagus ya kalian sudah menengok teman-teman kalian sakit. Kita dapat belajar dari situ. Kita harus selalu fit tubuhnya agar tidak sakit ya. Baik. Sebelum memulai pembelajaran, kita akan menyanyikan yel-yel kelas kita. Ketika saya bilang selamat pagi, kalian menjawab pagi, 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 luar biasa. Baik, seperti itu ya. Mari kita mulai. Selamat pagi. Pagi, 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 luar Pagi, biasa. pagi, Terima pagi, kasih. luar biasa. Nah, coba lihat kanan, kiri, depan, belakang, bawah kalian. Apakah ada sampah ataukah ada sesuatu yang kotor? Silahkan ambil dan buang di tempat sampah. Baik, setelah kalian membuang sampah, coba lihat bangkunya. Apakah sudah rapi, sudah sesuai dengan di belakangnya, di depannya. Coba rapikan bangku kalian masing-masing agar terlihat rapi dan nyaman ya. Baik. Jika sudah rapi bangkunya, saya ingin bertanya. Pada minggu kemarin, apa sih yang sudah kita pelajari? Siapa yang tahu? Anekdot. Yo, masa lupa? Ya, benar. Kemarin itu kita sudah mempelajari atau kegiatan kita pada minggu kemarin itu yaitu menganalisis teks anekdot dari makna tersirat. Lalu saya ingin bertanya lagi, apakah di sini ada yang suka menonton video-video lucu atau program TV yang lucu, atau siapa di sini yang mengidolakan komedian seperti Sule, Andre, Denny Cagur, Wendy, Desta, atau mungkin komedian-komedian yang lain? Siapa di sini? Nah, pada pagi hari ini temanya juga masih sama dengan minggu lalu, dan temanya hari ini juga kelucuan atau humor, bersifat humor atau mengandung lucu seperti itu, yaitu teks anekdot. Pada pagi hari ini ada IPK yang harus kalian capai, yaitu 3.6.1, yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. Lalu 4.6.1 yaitu menyusun kembali teks anekdot dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan teks anekdot. Lalu selanjutnya 4.6.3 mempresentasikan hasil membuat teks anekdot di depan kelas. Jadi pada pagi hari ini ada 3 kegiatan, yaitu kalian diminta untuk menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot yang nanti saya sediakan, lalu menyusun kembali teks anekdot dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan teks anekdot. Dan yang keempat, kegiatan terakhir yaitu berbicara, yaitu mempresentasikan hasil membuat teks anekdot dari kelompok kalian masing-masing. Nah, lalu tujuan pembelajarannya apa sih? Ada 2, mengevaluasi teks anekdot dari arsip tersirat. Itu udah minggu lalu. Lalu tujuan pembelajarannya pada pagi hari ini mengkonstruksi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot. Lalu ada 3 penilaian yang akan saya nilai dari kegiatan kita. Yang pertama itu penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, dan penilaian sikap. Dari mana saja? Atau penilaian pada aspek
penilaian pengetahuan dari berupa tes tertulis, tes lisan, observasi terhadap diskusi, tanya jawab, serta penugasan yang telah kalian kerjakan. Lalu penilaian keterampilan yaitu berupa penilaian unjuk kerja, penilaian proyek, penilaian produk, dan penilaian portofolio baik individu maupun kelompok yang telah kalian buat. Lalu penilaian sikap. Penilaian sikap ini lebih ke individu, yaitu berupa penilaian sikap menggunakan teknik observasi dan jurnal. Penilaian sikap ini saya lihat ketika kalian berdoa, kalian berinteraksi dengan teman-teman kalian di dalam kelas ini. Seperti itu ya. Lalu saya minta kalian nanti membuat 5 kelompok ya. Seperti itu. Lalu kita akan masuk pada kegiatan inti. Lalu saya minta kalian menghitung 1 sampai 5. Lalu kalian nanti berkumpul di dalam kelompok kalian masing-masing. Ayo mari berhitung. Ya baik. Sudah tersusun kelompoknya semua? Mari kumpul dalam kelompok masing-masing. Lalu saya akan menayangkan video mengenai teks anekdot. Mohon diperhatikan dengan baik-baik ya. Nah, kalian kan tadi sudah menonton tayangan video mengenai teks anekdot, yaitu struktur dan kebahasaannya. Lalu, saya minta kalian membuka buku Bahasa Indonesia halaman 76. Silakan buka bukunya masing-masing.
situ ada sebuah teks anekdot yang berjudul Dosen yang Menjadi Pejabat. Saya akan bacakan. Di kantin sebuah universitas, Udin dan Tono, dua orang mahasiswa, sedang berbincang-bincang. Tono, saya heran dengan dosen ilmu politik. Kalau mengajar, selalu duduk, tidak pernah mau berdiri. Udin, begitu saja diperhatikan sih, Tono, ya Udin tahu sebabnya. Udin, barangkali saja dia capek atau kakinya tidak kuat berdiri. Udin, loh, apa hubungannya? Tono, ya kalau dia berdiri takut kursinya diduduki orang lain. Udin bertanya-tanya. Mari kita analisis teks tersebut. Masalah yang dibahas itu dosen yang merangkap menjadi seorang pejabat juga. Lalu unsur humornya, kalimat penutup anekdot sebagai jawaban mengapa sang dosen tidak pernah mau berdiri dari tempat duduknya, karena kalau dia berdiri takut kursinya diduduki oleh orang lain. Kritik yang disampaikan dari teks tersebut apa sih? Kritik yang ingin disampaikan adalah kritikan pada para pejabat yang takut kehilangan jabatannya atau tidak mau diganti oleh pejabat baru. Lalu saya akan membagikan beberapa teks anekdot. Di sini ada 5 teks anekdot yang berjudul Mencuri Pakaian, Sekolah Bertaraf Internasional, lalu Hukum Penjara Seumur Hidup untuk Pencuri Ikan, lalu Kaos Tahanan KPK, dan yang terakhir itu Penjual Roti. Nah, mari kita kalian kan sudah dapat semua satu-satu teks anekdotnya. Silakan dianalisis struktur dan kebahasaannya. Baik, Bu. Bu, saya ingin bertanya, maksudnya dari ini tuh bagaimana ya? Apakah ini masuknya ke abstraksi atau ke orientasi ya, Bu ya? Bagian ini masuknya ke orientasi. Mengapa? Karena awal kejadian pada cerita seperti itu ya, latar belakang terjadinya peristiwa tersebut. Mengerti? Apakah sudah paham atau bagaimana? Jadi orientasi ya maksudnya. Oh, jadi ini masuknya ke orientasi, Bu. Iya, orientasi. Terima kasih. Sama-sama.
kalian kan sudah menganalisis sebuah teks anekdot yang telah saya berikan. Siapa dari kalian yang ingin menampilkan hasil kerjanya di depan kelas? Ya, silakan. Saya akan membacakan hasil analisis saya. Judulnya itu penjual roti. Pada suatu hari Senin, tepatnya pukul 9.30, ada seseorang penjual roti yang lewat di depan rumahku. Tidak lama kemudian, ada salah satu teman sekelasku yang bernama Dani memanggil si penjual roti itu. Tidak menunggu lama, sang penjual roti datang untuk menghampiri si Dani yang sedang duduk-duduk santai di depan rumahku. Dani, jual roti apa aja bang? Gimana rasanya? Enak semua nggak? Penjual roti, banyak dek, ada macam-macam. Ya tentunya rasanya enak dong dek. Dani, wah mantap deh kalau enak bang. Yang ini rotinya rasa apa ya bang? Penjual roti, iya dek, yang roti ini rasanya coklat dek. Dani, oh coklat ya. Kalau roti yang ini dalamnya rasa apa ya bang? Penjual roti, kalau yang ini rotinya di dalamnya ada saus stroberi dek, jadi rasanya ya stroberi. Dani, kalau yang roti ini rasanya apa ya bang? Penjual roti, kalau yang roti ini rasanya nanas dek. Dani, terus roti yang beneran mana ya bang? Dari tadi abang kok ngomong buah-buahan terus, sama sekali rotinya nggak diomongin. Sebenarnya abang ini jualan buah apa atau jualan roti bang? Kok saya jadi bingung ya bang. Kalau gini caranya aku jadi beli deh bang. Habisnya abang membingungin sih. Penjual roti hening seketika. Tidak lama kemudian si penjual roti langsung pingsan. Sini hasil analisis saya, yaitu abstraksinya. Pada suatu hari Senin, tepatnya pukul 9.30, ada seorang penjual roti yang lewat di depan rumahku. Tidak lama kemudian, ada salah satu teman sekelasku yang bernama Dani memanggil si penjual roti itu. Itu abstraksinya. Lalu orientasinya itu, tidak menunggu lama, sang penjual roti datang untuk menghampiri si Dani yang sedang duduk-duduk santai di depan rumahku. Itu orientasinya. Lalu krisisnya, Dani, jual roti apa aja bang? Gimana rasanya? Enak semua nggak? Penjual roti, banyak dek, ada macam-macam. Ya tentunya rasanya enak dong dek. Dani, wah mantap deh kalau enak bang. Yang ini rotinya rasa apa ya bang? Penjual roti, iya dek, yang roti ini rasanya coklat dek. Dani, oh coklat ya. Kalau roti yang ini dalamnya rasa apa ya bang? Penjual roti, kalau yang ini rotinya di dalamnya ada selai stroberi dek, jadi rasanya ya stroberi. Itu merupakan krisis dari teks tersebut. Lalu reaksinya, kalau yang ini rasanya apa ya bang? Kalau yang ini rasa nanas dek. Terus yang beneran mana ya bang? Dari tadi abang kok ngomong buah-buahan terus, sama sekali rotinya nggak diomongin. Sebenarnya abang ini jualan buah apa jualan roti bang? Kok saya jadi bingung ya? Kalau gini caranya aku jadi beli deh bang. Habisnya abang ngebingungin sih. Itu merupakan reaksi. Lalu kodanya, penjual roti hening seketika. Tidak lama kemudian si penjual roti langsung pingsan. Begitu analisis dari saya. Menganalisis struktur dan kebahasaannya, mari kita apa sih? Teks anekdot adalah suatu cerita yang lucu dan menarik. Teks ini menggambarkan tentang suatu kejadian yang sebenarnya. Pada dasarnya tujuan dibuatnya teks anekdot yaitu untuk menghibur, karena di dalamnya terkandung humor.
Tetapi dari isi cerita teks anekdot mengungkapkan kebenaran tentang sesuatu maupun kejadian yang bersifat mengkritik atau menyindir. Sindiran tersebut biasanya menyinggung masalah sosial, politik, pendidikan, dan lingkungan. Lalu dalam sebuah teks anekdot, perlu kalian ketahui bahwa teks anekdot tidak hanya berisi mengenai tentang cerita lucu, tapi juga cerita yang terdapat amanat, pesan moral, dan ungkapan tentang suatu hal dan ada kebenarannya secara umum. Mari kita lihat struktur teks anekdot itu ada berapa? Ada 5 kan? Pertama itu abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan terakhir koda. Abstraksi itu adalah menjadi suatu struktur teks humor yang paling ada atau yang paling awal di dalam paragraf teks anekdot dengan fungsinya itu untuk menggambarkan mengenai teks tersebut secara umum agar pembaca dapat membayangkan. Lalu selanjutnya itu orientasi. Orientasi merupakan awal kejadian pada cerita atau juga bagian yang menjelaskan latar belakang mengapa peristiwa utama dalam cerita dapat terjadi. Lalu krisis. Krisis merupakan bagian yang menjelaskan mengenai pokok masalah utama dengan warna unik juga tidak biasa atau bahkan bisa terjadi pada penulisnya sendiri. Lalu reaksi. Reaksi adalah bagian yang melengkapi berupa penyelesaian masalah menggunakan cara-cara yang unik dan juga berbeda. Dan yang terakhir itu koda. Koda merupakan bagian yang menutup cerita dalam teks tersebut. Lalu unsur kebahasaannya itu menggunakan kata keterangan waktu yang telah lampau, memakai kata penghubung. Di dalam teks terdapat penggunaan kata kerja seperti menulis, berjalan, membaca, makan, dan lain sebagainya. Lalu urutan peristiwa sesuai dengan waktu. Dan yang terakhir itu kalimat retoris. Maksudnya apa sih kalimat retoris? Kalimat retoris itu tidak perlu adanya jawaban dari sebuah pertanyaan. Seperti itu. Selanjutnya itu cara menyusun teks anekdot. Yang pertama itu menyusun temanya, lalu masalah yang ingin dikritik, dan ketiga itu humor atau kelucuannya, dan yang keempat itu harus ada tokoh yang terdapat dalam sebuah teks tersebut. Lalu struktur itu tadi ada abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Yang terakhir itu alur. Maksudnya alurnya apa sih? Harus sesuai dari awal sampai akhir, jadi urutan peristiwanya itu tersusun dengan baik dan rapi. Yang terakhir itu susunan anekdot atau sebuah teks anekdot yang lengkap. Lalu mari kita simak contohnya dari sebuah teks anekdot akan saya bacakan. Mohon diperhatikan. Judulnya itu aksi maling tertangkap CCTV. Seorang warga melapor kemalingan. Pak, saya kemalingan. Kemalingan apa? Mobil, Pak. Tapi saya beruntung. Kemalingan kok beruntung? Iya, Pak, saya beruntung karena CCTV merekam dengan jelas. Saya bisa melihat dengan jelas wajah malingnya. Sudah minta izin malingnya untuk merekam? Belum, sambil menatap polisi dengan penuh keheranan. Itu ilegal, Anda saya tangkap. Pelapor hanya bisa pasrah dan tak berdaya. Lalu kita analisis strukturnya itu. Pertama itu abstraksi. Seorang warga melapor kemalingan. Orientasinya, pelapor, Pak, saya kemalingan. Kemalingan apa? Pelapor, mobil, Pak. Tapi saya beruntung, Pak. Krisisnya, kemalingan kok beruntung? Iya, Pak, saya beruntung karena CCTV merekam dengan jelas. Saya bisa melihat dengan jelas wajah malingnya. Polisi, sudah minta izin malingnya untuk merekam?
Reaksinya itu belum, sambil menatap polisi dengan penuh keheranan. Polisi itu ilegal, Anda saya tangkap. Lalu kodanya itu hanya bisa pasrah tak berdaya. Lalu kita analisis kebahasaannya menggunakan kalimat yang menyatakan masa lalu. Di sini mana sih yang menggunakan masa lalu, yaitu seorang warga melapor kemalingan. Itu kan sudah di masa lalu. Lalu menggunakan kalimat retoris. Retoris itu terdapat di paling akhir, yaitu hanya bisa pasrah tak berdaya dan itu ilegal, Anda saya tangkap. Lalu selanjutnya itu kata kerja, yaitu melapor kepada polisi. Seperti itu ya. Nah, seperti itu struktur dan kebahasaan dari sebuah teks anekdot yang berjudul Aksi Maling Tertangkap CCTV. Selanjutnya, saya minta kalian untuk berkumpul dalam kelompoknya masing-masing. Kan tadi sudah dibagikan kelompoknya, yaitu ada 4 kelompok. Yang pertama itu kelompok canda, kedua kelompok tawa, keempat kelompok lucu, dan terakhir kelompok humor. Lalu tugas selanjutnya saya minta kalian untuk menyusun kembali sebuah teks anekdot dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan teks anekdot yang telah kita pelajari tadi. Nah, di sini saya akan membagikan lembar kerja peserta didik. Di sini pada kelompok pertama sudah ada identitasnya, yaitu satuan pendidikan, mata pelajarannya bahasa Indonesia, kelas dan semester, terus materi pokoknya, lalu pertemuan kedua. Di sini ada nama kelompoknya. Lalu di sini ada kegiatan dan ada instruksi penilaian. Penilaiannya itu pada 4.6, yaitu kerja kelompok, yaitu menciptakan kembali teks anekdot dengan memerhatikan struktur dan kebahasaannya. Lalu kegiatannya yaitu bacalah teks anekdot. Lalu setelah membaca teks tersebut, buatlah teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan dari sebuah teks anekdot yang telah kita pelajari tadi. Lalu kumpulkanlah lembar kerja kelompokmu, dan yang terakhir itu presentasikan hasil kerja kelompokmu di depan kelas. Lalu pada lembar berikutnya itu kalian tulis sebuah teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Lalu kegiatan terakhir itu berbicara, yaitu presentasikanlah hasil kerja kelompokmu di depan kelas dengan dipandu oleh guru, itu oleh saya sendiri. Silakan kalian mulai mengerjakan, waktunya 30 menit dari sekarang. Selamat bekerja. Ya baik, waktunya sudah habis. Di sini saya sudah menyusun kelompok yang harus maju, yaitu sudah ada urutannya. Pertama itu kelompok canda, lalu nanti kelompok tawa harus mengasih tanggapan atau komentarnya terhadap kelompok canda. Lalu kelompok tawa dibahas atau dikomentari oleh kelompok lucu. Lalu kelompok humor nanti dikomentari oleh kelompok canda.
Lalu kelompok lucu dikomentari oleh kelompok tawa. Seperti itu ya. Ya, mari kita mulai dengan kelompok canda terlebih dahulu. Tepuk tangan. Selamat pagi, Bu Guru dan teman-teman semua. Saya dari kelompok canda akan mewakili teman-teman kelompok saya, yaitu menyusun sebuah teks anekdot. Saya akan bacakan, judulnya itu Puntung Rokok. Singapura termasuk salah satu negara yang bersih. Siapapun yang membuang sampah sembarangan bisa didenda, meskipun hanya membuang puntung rokok. Suatu ketika si Ajam sedang berlibur, tetapi tampaknya ia tidak tahu akan adanya peraturan itu. Ia merokok sendirian sambil duduk di bangku. Karena rokoknya sudah hampir habis, ia membuang puntung rokoknya begitu saja dan jatuh persis di sisi kaki kanannya. Tanpa disangka-sangka, tiba-tiba ada petugas datang dan menegur Azam dengan suara tegas. Tahukah Anda bahwa Anda telah melakukan pelanggaran? Tidak tahu apa pelanggaran yang telah saya perbuat, jawab Azam. Anda telah membuang sampah sembarangan, yaitu puntung rokok, tegas petugas itu. Dengan sigap Azam menjawab, oh maaf, terjatuh. Lalu diambilnya puntung rokok itu serta langsung diisapnya lagi. Petugas itu hanya terbelalak keheranan. Kemudian ia pergi meninggalkan Azam. Lalu ini analisis dari kelompok kami. Yang pertama itu abstraksinya. Yang pertama itu temanya itu tema lingkungan di sini. Jadi kami mengambil tema lingkungan, yaitu bertemakan itu rokok, karena di Singapura ada salah satu aturan tidak boleh merokok sembarangan. Lalu masalah yang dikritik itu tuh mengenai merokok sembarangan di tempat umum. Lalu humor atau kelucuannya itu terdapat pada kalimat yang paling bawah, yaitu petugas itu hanya terbelalak keheranan, kemudian ia pergi meninggalkan Azam. Lalu tokohnya itu ada dua, yaitu Azam dan petugas polisinya. Lalu abstraksinya itu Singapura termasuk salah satu negara yang bersih. Siapapun yang membuang sampah sembarangan bisa didenda meskipun hanya membuang puntung rokok. Lalu habis itu orientasinya, yaitu suatu ketika si Azam sedang berlibur, tetapi tampaknya ia tak tahu akan adanya peraturan itu. Ia merokok sendirian sambil duduk di bangku karena rokoknya sudah hampir habis. Ia membuang puntung rokoknya begitu saja dan jatuh persis di sisi kaki kanannya. Lalu krisisnya itu tanpa disangka-sangka tiba-tiba datang petugas dan menegur Azam dengan suara tegas. Tahukah Anda bahwa Anda telah melakukan pelanggaran? Tidak tahu apa gerangan yang telah saya perbuat, jawab Azam. Anda telah membuang sampah sembarangan, yaitu puntung rokok, tegas petugas itu. Lalu yang terakhir yaitu reaksi. Dengan sigap Azam menjawab, oh maaf, terjatuh. Lalu kodanya diambilnya puntung rokok itu serta langsung diisapnya lagi. Petugas itu hanya terbelalak keheranan, kemudian dia pergi meninggalkan Azam. Lalu alurnya itu Azam sedang duduk-duduk santai. Lalu tiba-tiba ada petugas yang menegur dia karena dia merokok di tempat umum, karena di Singapura itu tidak boleh merokok di sembarangan tempat. Lalu pola penyajiannya itu berbentuk narasi. Seperti itu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Ya baik, terima kasih kelompok canda. Silakan kelompok tawa yang ingin menanggapi. Ya baik, terima kasih.
menurut saya kelompok canda sudah cukup baik menampilkan hasil kerjanya yang berjudul ya. Nah, menurut saya kelompok canda ini ada kelompok canda sudah cukup baik dalam mempresentasikan hasil kerjanya. Nah, selanjutnya itu kelompok tawa, silakan. Menurut saya kelompok tawa sudah cukup baik dalam menganalisis dan membuat sebuah teks anekdotnya. Tetapi ada beberapa yang perlu diperhatikan kembali, yaitu mengenai alur dari teks yang telah kalian buat harus tersusun dengan rapi. Lalu untuk selanjutnya kelompok humor, silahkan. Ya, baik. Menurut saya kelompok humor sudah baik juga, tetapi ada beberapa juga yang harus diperhatikan sama dengan kelompok sebelumnya, yaitu harus menggunakan alur yang urut atau peristiwa yang runtun seperti itu. Dan yang terakhir kelompok lucu itu sudah baik juga dan sudah cukup mengelaborasikan dari materi yang telah kita sampaikan tadi. Nah, tadi kan kita sudah mempelajari mengenai struktur dan kebahasaan teks anekdot, dan juga kalian tadi sudah membuat sebuah teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan dari sebuah teks anekdot. Nah, mari kita review kembali. Tadi apa saja sih yang sudah kita pelajari? Struktur itu ada berapa? Ada 5. Yang pertama itu konstruksi, yaitu berada atau gambaran awal pada sebuah paragraf. Lalu orientasi merupakan awal kejadian pada sebuah cerita, juga atau melatar belakangi mengapa peristiwa itu dapat terjadi. Lalu yang ketiga, krisis. Krisis merupakan bagian yang menjelaskan mengenai pokok masalah atau masalah utama pada sebuah teks anekdot. Lalu keempat, reaksi. Reaksi adalah suatu bagian yang melengkapi berupa penyelesaian masalah menggunakan cara-cara yang unik juga berbeda. Dan yang terakhir itu koda. Koda merupakan bagian yang menutup cerita dalam teks tersebut. Lalu unsur kebahasaannya tuh ada 5. Menggunakan kata kerja lampau, terus memakai kata penghubung di dalam teks. Lalu terdapat penggunaan kata kerja seperti menulis, membaca, berjalan, minum, makan, dan sebagainya. Lalu urutan peristiwa sesuai dengan waktu atau runtun peristiwanya. Dan yang terakhir itu menggunakan kalimat retoris atau kalimat yang tidak perlu dijawab. Seperti itu ya. Apakah kalian sudah paham mengenai teks anekdot? Lalu saya minta kalian menulis bagaimana perasaan kalian mengenai pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan ditulis di sebuah kertas kecil bagaimana perasaan kalian pada pagi hari ini mengenai pembelajaran kita, dan dikumpulkan di saya. Silakan ditulis. Ya, baik, terima kasih. Saya rasa pembelajaran pada pagi hari ini sudah cukup baik dari beberapa komentar atau tanggapan kalian mengenai pembelajaran pada pagi hari ini. Kalian sudah atau ini banyak yang menulis, senang, sudah mengerti, lalu sudah bisa cara membuat teks anekdot sudah bisa. Nah, karena teks anekdot sudah berakhir pembelajarannya atau materinya, pada minggu besok saya beri tugas, yaitu mencari dan membaca sebuah teks hikayat ya.
Sumbernya boleh dari mana saja, boleh dari buku, boleh dari internet, atau boleh dari sumber-sumber lainnya. Tugasnya itu saya minta di print lalu dikumpulkan di saya untuk minggu depan. Lalu minggu depannya itu kita akan mempelajari mengenai teks hikayat, yaitu HD 3.7, yaitu mengidentifikasi nilai-nilai dan isi hikayat, mengembangkan makna hikayat, lalu membandingkan nilai dan kebahasaan hikayat, dan mengembangkan atau menyusun cerita rakyat ke dalam bentuk cerpen. Seperti itu ya untuk minggu depan. Lalu untuk pertemuan selanjutnya jangan lupa di bawah tugasnya, yaitu sebuah teks hikayat. Seperti itu ya, apakah sudah mengerti? Saya rasa sudah mengerti semua. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.